Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita masih berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kembali kita melanjutkan kajian psikologi Islam ya. Satu buku kita sudah tamatkan alhamdulillah berkaitan dengan parenting Islami ya. Jadi lanjutan daripada parenting Islami itu adalah psikologi Islam ya. Pernah saya sampaikan di sini saya akan membandingkan konsep barat dengan konsep Islam itu sendiri ya. Apakah konsep barat semuanya bertentangan dengan konsep Islam? Saya katakan tidak ya. Disinilah letak kebenaran absolut ya. Dalam agama kita kebenaran absolut itu bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sama, misalnya konsep dalam Islam, konsep dalam barat berkaitan dengan psikologi manusia, psikologi Islam, sama-sama. Jadi yang benar siapa? Apakah Al-Qur'an mengikuti konsep barat atau barat mengikuti Al-Qur'an? Jadi barat yang mengikuti konsep Al-Qur'an. Jadi inilah ya, jadi kita harus menyepakati bersama bahwa kebenaran absolut itu adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Jadi barat walaupun sama berarti Islam dong ngikutin barat, enggak ya. Pernah saya sampaikan bahwa konsep barat, keilmuan secara sains, justru mereka mengadopsi ilmu-ilmu keislaman ketika runtuhnya misalnya di Spanyol, Cordova ya, atau di Baghdad perpustakaan. Itu kan perpustakaan diambil bukunya ketika di Cordova itu begitu luar biasa, disadur menjadi, akhirnya diklaim bahwa ini adalah penemuan mereka. Padahal di Cordova itu begitu luar biasa ilmuwan muslim ya. Ilmuwan muslim yang pernah saya sampaikan menyadur ya antara keislaman ya, apa yang didapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah lalu di-matchingkan dengan filosofi Yunani ketika itu, akhirnya menimbulkan keilmuan yang baru ya. Jadi nanti di sini kita sampai kepada konsep akal ya. Kalau dalam psikologi barat dinamakan ma'arifi atau kognitif ya. Ma'arifi itu dalam bahasa Arab, kognitif itu dalam bahasa Inggrisnya, bahasa psikolog mereka. Nah, kita ketahui bersama bahwa akal ini sangat berperan ya dalam perkembangan manusia itu sendiri. Kalau dulu dalam ilmu sejarah ada yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi ya. Ternyata sudah difatahkan ya. Berevolusi dari apa? Dari kera, monyet ya. Ya dari monyet akhirnya menjadi manusia purba dan lain-lainnya akhirnya jadi manusia. Itu ternyata sudah dipatahkan, nggak ada tuh manusia jadi dari monyet ya. Ya, itu hanya dicari-cari dalil, kunu qiradatan khasiin. Hai orang-orang Israel, jadilah kamu kera ya. Itu nggak bisa jadi dalil ya. Bahwa manusia adalah seutuhnya ya dari Nabi Adam, kera dengan binatang dengan ini berbeda.
Adapun di kemudian hari manusia jadi kera, nah itu kutukan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel, sebagian daripada Bani Israel. Ada yang mengatakan itu adalah konotasi, ya. Nah, kognitif ini sangat penting, ya. Kalau kita psikologi umum barat, ya, kita mengenal yang namanya otak, ya. Akal itu tempat berpikir, ya. Disitulah otak, konsep otak itu ada, bukan otak-otak ya, otak-otak apa itu? Pakai sambal kacang apa makmun. Tapi apa namanya? Otak, muh kalau dalam bahasa apa? Arab, brain dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ada namanya otak, konsep otak kanan. Ada juga konsep namanya otak kiri. Dan ada juga konsep otak tengah, atau yang di kemudian hari dinamakan otak bawah sadar, ya. Nah, apa kaitannya dengan Islam, ya? Kalau dalam Islam, ya, akal atau otak, ya. Otak itu kan untuk berpikir, ya. Berpikir atau akal itu adalah tempat batas seorang manusia mendapatkan taklif. Apa itu taklif? Pembebanan, ya. Ini bahasa fikih, usul fikih, ya. Jadi kalau anak bapak, anak ibu masih SD, ya, tapi belum bisa membedakan yang mana benar dan mana yang salah, belum wajib untuk sholat 5 waktu. Jadi harus dilatih, tapi ya kalau salah berarti masih tanggungan orang tuanya. Tapi kalau sudah SD, dia sudah laki-laki, maaf mimpi basah, perempuan sudah datang bulan, dan akal itu belum cukup kalau misalnya belum bisa membedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dia belum dapat taklif, pembebanan syariah. Pembebanan syariah itu apa? Ya, sholat, zakat, sudah wajib, ya. Kalau anak kecil dulu puasa ada istilahnya namanya anak bawang, ya. Buka di zuhur hari atau di asar, di waktu asar dan lain-lainnya. Nah, belum cukup hanya dengan apa? Mimpi basah bagi laki-laki atau datang bulan untuk perempuan. Belum cukup untuk mendapatkan dalam syariah pembebanan syariah, belum cukup. Tapi harus dibarengi dengan item yang kedua, apa itu? Mumayyiz, ya. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Nah, rata-rata kalau anak laki-laki sudah biasanya mimpi basah, anak laki-laki itu sekitar 2 SMP, ya, 1 atau 2 SMP. Perempuan itu 6 SD bahkan 1 SMP. Nah, biasanya 6 SD atau 1 SMP dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Baik dari orang tua diajarkan, baik di sekolah, baik di masjid, itu sudah tahu. Misalnya yang buruk tidak boleh berkata kotor, ya. Yang baik harus banyak berkata yang baik, ya. Jangan menzalimi orang lain, nah kayak gitu, ya. Jangan jahil sama orang lain, nah itu kan baik dan buruk. Nah, itulah peranan akal, otak, ya, menjadikan seseorang dalam syariah Islamiyah terbebani secara syariah. Makanya ada orang yang sudah umur 40 tahun, dia sudah mungkin laki-laki atau perempuan, tapi tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa. Siapa itu? Orang gila, ya. Kenapa orang gila? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau bapak, ibu dilempar roti sama orang gila, ya jangan dibalas, ya. Harus dimaafin karena dia tidak berakal, ya. Nah, ini tamyiz, ya. Nah, kita kembali lagi kepada konsep umum dalam psikologi. Kita mengenal untuk bisa membedakan antara yang baik dan buruk itu diperlukan peranan brain atau muh, ya. Otak itu dalam bahasa Indonesia, baik peranan otak kanan atau otak kiri atau otak bawah sadar tadi. Ya, ini penting untuk memahami apa, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dari kedua otak ini pun akan menimbulkan kecerdasan pribadi, muyul, kecenderungan daripada
pribadi masing-masing daripada individu-individu tertentu. Nah, Rasulullah begitu luar biasa ya, bisa membedakan si fulan lebih cenderung kepada perang, si fulan lebih cenderung kepada diplomasi, si fulan lebih cenderung kepada apalagi menulis, si fulan lebih cenderung ini bagaimana memilah-milih ya. Jadi saya tarik ulur ya, konsep umum, konsep Islam nanti akan disimpulkan di kemudian hari. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi, terus apa? Soffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah itu mencintai orang yang berperang di jalan Allah, tetapi soft, bersaf-saf, ya, seperti bunyan marsus, seperti bangunan yang kokoh. Maksudnya apa saf-saf itu? Para ulama menganalisa, para mufasir menganalisa, kenapa pasukan dikategorikan, dianalogikan dengan bunyan atau dengan bangunan yang kokoh? Karena itulah ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi tembok, ada yang menjadi atap. Dalam pasukan pun itu harus dipilah-pilih mana yang cenderung tanding pakai pedang, mana yang cenderung bisa berkuda, mana yang cenderung bisa memanah, mana yang cenderung bisa apalagi? Bisa Wing Chun mungkin ya, dan lain-lain ya. Jadi kecenderungan, kecerdasan tidak lepas daripada andil otak ini ya. Otak kanan, otak kiri. Jadi kita sebagai orang tua minimal kita tahu kecenderungan, bakat, kecerdasan daripada siapa? Anak-anak kita. Yang paling tahu siapa? Ya orang tua, baik ayah dan ibu. Karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak itu siapa? Ayah, ibu. Kecuali ayah ibunya kerja, yang ngurus anaknya siapa? Pembantunya ya. Nah ini penting, ini plus minus saya kan ya. Sesibuk-sibuknya kita harus punya waktu dengan siapa? Anak. Ya, ini penting. Ya, canda-canda, sekedar ngomelin, sekedar nasehatin, itu wajar. Ya. Otak kanan itu lebih sifatnya kepada seni. Tapi otak kiri lebih sifatnya dia logis, ya, matematik, ya, hitung-hitungan, ya. Jadi di sini kita mengetahui, oh anak pertama dia lebih ke logis, dia lebih analisanya tinggi, ya. Nah disitulah di kemudian hari kita mengarahkan dia, ya, untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kita pendekatan apa? Pendekatan sesuai dengan kecenderungan, bakat dia, otak dia, ya. Makanya dalam Arab dikatakan amilin nasa biqadri uqulihim. Berinteraksilah kalian sesuai dengan akal daripada audiensi kalian, ya. Nah ini penting, ya. Terkadang ini kesalahan seorang dai, terkadang seorang orang tua, seorang guru dipukul rata semua, ya. Padahal ada yang namanya konsep furuk fardiyah, ya, perbedaan kepribadian daripada individu-individu, dan ini sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Ka'annahum bunyanum marsus. Nah, ketika kita mengetahui konsep ini, disitulah muncul dalam diri kita yang namanya al-hikmah, wisdom, ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang ini, dengan orang itu, dan orang sana, ya. Rasulullah seperti itu. Siapa yang ngajarin Rasulullah? Apakah belajar di Oxford, Alphard, di mana lagi? Di UI? Enggak juga. Tapi yang ngajarin langsung penciptanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini, ya, ingin saya gambarkan, kebenaran absolut itu tidak jauh-jauh, yaitu Al-Quran dan hadis. Jangan jauh-jauh, ya. Jadi kalau konsep barat dia benar, ya berarti simpel saja, barat yang sesuai dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Tapi kalau barat bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, ya berarti mereka apa? Bertentangan atau mereka yang salah. Intinya gitu, ya. Pernah saya jelaskan. Nah, kita kembali lagi untuk membedakan yang baik dan benar, ya. Konsep akal, yaitu otak kanan dengan otak kiri. Otak kanan lebih sifatnya kepada apa? Seni, ya. Otak kiri lebih kepada apa? Analisa, matematika, ya. Nah, ini otak kiri, ya. Jadi kalau Bapak kalau misalnya problem solving, ya. Misalnya
konflik antara suami dan istri, ya. Hitung-hitungannya, analisanya detail seorang istri. Nah, berarti dia lebih dominan kepada otak kiri, ya. Tapi terkadang yang detail suaminya, nih pokoknya tadi ayo ngapain aja, ayo dari jam 3 sampai jam 5 ya. Masak ini didetailin. Nah, berarti kan seorang suaminya yang otak kiri, ya. Nah, ini penting juga mengetahui, ya. Makanya ada peribahasa, barang siapa yang mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti manusia itu Allah, tetapi afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama apa wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Nah, ini penting. Apalagi misalnya kalau misalnya otak kanan biasanya dia lebih kepada seni, ya. Dia daya analisanya tidak terlalu detail, tidak terlalu dalam, ya. Tidak seperti otak kiri, intinya gitu. Ya, otak kiri tadi apa? Analisa, matematika, bahkan musik itu lebih kepada dominan otak kanan, ya. Gerak fisik terkadang lebih kepada otak kanan. Kreativitas, ya, kreativitas ini dua-duanya bisa, ya, tetapi memang dominan kepada otak kanan. Semuanya plus minus, ya. Bapak, ibu, bahkan anak-anak kita bisa menganalisa, kita ini lebih dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Anak kita pertama lebih dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Dua kepribadian ini punya plus dan minusnya, tidak ada yang sempurna. Kalau dia misalnya otak kanan, biasanya dia lebih nyantai, ya. Jadi banyak kalau punya kerjaan itu ada aja tuh yang salah, tuh easy going, ada aja tidak teliti, intinya tidak teliti, ya. Nah, ini kekurangannya, tapi kelebihannya biasanya orang yang punya otak kanan lebih jauh untuk mendapatkan stres, ya. Tapi kalau untuk otak kiri ini dia analisanya tajam, matematika bagus. Jadi kalau dia punya masalah dari A sampai Z akan dipikirin sama dia siang dan malam. Ya, yang ditimbulkan apa? Stres. Jadi orang yang banyak stres biasanya, walaupun stres itu ya semua manusia bisa kena stres, tapi yang lebih dekat untuk dapat stres itu biasanya yang dominan otak kiri karena dia memang bawaannya, ya. Jadi kepribadian ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bagaimana harusnya ya memang ketika kita mengetahui anak pertama kita dominan otak kiri, harus kita tanamkan atau kita tutupi kekurangan dia dengan apa? Dengan ayah atau ibu yang punya otak kanan, ya, yang dominan otak kanan. Supaya apa? Di kemudian hari, ketika dia gagal menganalisa segala sesuatu, tidak terlalu stres banget, ya. Ditutupi dengan nilai-nilai kebaikan daripada otak kanan. Jadi di kemudian hari dia menganalisa, dia matematika bagus dan lain-lainnya. Ketika gagal, dia nggak jatuh banget, nggak stres, ya. Mungkin stres, tapi stres yang menimbulkan dia mungkin bunuh diri lah, nggak mau kerja lagi. Banyak kasus-kasus, ya. Ustadz, anak saya dia trauma apa, ya? Dia kerjanya apa? Begini-begini. Oh, ternyata memang benar. Ketika saya menganalisa kerjaannya itu lebih dominan otak kiri. Kenapa? Apa traumanya? Dia ditinggal oleh tunangannya, ya, pacarnya. Akhirnya padahal sebentar lagi menikah, ya akhirnya dia nggak mau nikah sampai sekarang, ya, seorang perempuan, ya. Terkadang laki-laki seperti itu juga. Nah ini, ya, jadi permasalahan manusia itu tidak lepas daripada ini nih, ya, otak, ya, kecenderungan, kepribadian dan lain-lainnya. Nah, kalau bapak atau ibu anak-anaknya dominan otak kiri, harus ditanamkan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lebih pasrah, banyak pasrah, biasanya otak kanan. Tapi kalau kebanyakan pasrah, nggak ada ikhtiar. Nah ini, jadi intinya harus dua-duanya. Pernah suatu ketika saya diskusi sama dosen saya ketika di Mesir, ya. Prof, kata saya,
Jadi saya buat perbandingan psikologi Asia dengan Arab ya. Orang Arab itu Pak secara dominan ya, secara tidak pribadi tapi secara umum ya, secara umum dia kepasrahannya tinggi ya. Kepasrahannya. Kalau misalnya dia gagal, "Khalas takkal 'ala Allah." Ya udah nanti ada lagi ya. Hilang sendal, nanti ada lagi ya. Hilang dompet, Allah yang ini gitu kan ya. Makanya mereka jarang stres ya. Tingkat ya secara umum ya. Saya tidak kepada pribadi-pribadi tetapi secara umum tingkat stres itu bisa ditekan ya. Karena tingkat apa tadi? Kepasrahan kepada Allahnya tinggi ya. Udahlah simpel aja, Allah ganti nanti ya. Nah itu ya. Tapi ini kan dominan otak kanan berarti kan. Nah, kekurangannya apa? Kurang ikhtiar ya. Menjadikan apa? Ya udah nanti udah buang sampah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke Mesir biasanya yang image yang pertama itu apa? Sampah biasanya ya. Karena itu memang itu. Jadi tingkat kepasrahan kepada Allah tinggi tetapi tidak dibarengi dengan ikhtiar untuk memajukan sosial masyarakat. Kalau ke toiletnya itu aduh udah kayak di hutan gitu ya, udah kayak di hutan ya. Tapi mereka cerdas-cerdas ya. Nah ini ya. Tapi kalau otak kiri ya tadi saya katakan dia ikhtiar maksimal, ikhtiar maksimal, ikhtiar maksimal, tapi ketika gagal tidak ada unsur kepasrahan kepada Allah sehingga menimbulkan apa? Tingkat stres itu begitu tinggi. Coba kita lihat beberapa negara, Swiss, Jepang misalnya, yang dominan otak kirinya mungkin ya secara umum ya, walaupun kalau kita pribadi-pribadi mungkin beda-beda lagi kan. Secara umum ya, menganalisa cerdas dan lain-lain, tapi ketika misalnya gagal, misalnya diomelin sama bosnya, udah apa tuh? Down langsung ya. Diomelin sama ente nggak becus, ente kerjanya begini-begini ya. Nah, besoknya udah nggak ada ke kantor tuh. Besoknya udah tahu-tahu di Kali Malang gitu kan. Udah lompat ke Kali Malang ya. Karena kenapa? Tidak dibarengi dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, otak kanan tadi. Nah, ini penting ya. Lalu kita kembali lagi kepada konsep Islam, Al-Qur'an dan Sunnah ya. Dalam peribahasa Arab dikatakan ya ini mewakili konsep Al-Qur'an dan Sunnah. Wan nasu bitadbir wallahu bitakdir. Nah, ada yang tahu apa artinya itu? Manusia berusaha bitadbir, mengelola, ikhtiar, ya, effort, tapi harus dibarengi dengan konsep yang kedua, wallahu bitakdir, dan Allah lah yang menakdirkan semuanya. Nah ini, jadi saya ulangi lagi, wan nasu bitadbir wallahu bitakdir. Jadi manusia harus mempunyai otak kiri tadi, ya. Dia berusaha semaksimal mungkin, tetapi ketika sudah di ujungnya harus diserahkan kepada Allah, wallahu bitakdir, dan Allah lah yang menentukan apa? Effort dia, ya. Mungkin berhasil, mungkin tidak, ya. Dengan dua hal ini, itulah konsep dalam Islam, insan, manusia, kafah, ya. Jadi bawaan dia otak kiri dibarengi dengan otak kanan, atau dia punya otak kanan dibarengi dengan otak kiri. Nah, kembali lagi kepada manusia, manusia bawaannya pasti dia cenderung kalau nggak ke otak kanan, dia cenderung ke otak kiri. Berarti kalau misalnya anak bapak ibu cenderung kepada otak kiri, nah itu kan berarti kan bawaan. Nah baru yang kedua adalah kasbi. Kasbi itu adalah istilahnya dibumbuin ya dengan effort, ya dengan effort diajarin ya. Nih konsep otak kanan seperti ini, pasrah ya, seni, easy going ya supaya nggak stres banyak ya. Nah berarti apa? Di kemudian hari dia balance antara otak kiri dengan otak kanan. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau dia dominan otak kanan, ya, dia kepasrahan tinggi, kayak orang Mesir tadi ya, secara umum ya. Berarti harus diajarkan apa? Diajarkan, ayo jangan menyerah ya. Pengen belajar S1, S2, ayo jangan nyerah, cari beasiswa ya. Apply ke sini, apply ke sana, ayo ya, nggak punya duit, ayo apa cari beasiswa. Nah, kayak gitu ya. Jadi dua-duanya ini ya. Makanya ketika sudah mendapatkan dua hal ini, itulah yang dinamakan manusia secara utuh, itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Apa dalam Al-Quran? Coba kita lihat dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Likaila ta'sau ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum." Supaya kalian tidak taksau, mengeluh, menyerah, terlalu terkait apa? Kelemahan, kekalahan dalam perang Uhud, ya. Jadi bagaimana Allah mendidik generasi sosial masyarakat manusia, Rasul dan para sahabat, itulah prototipe kita. Wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu senang dengan apa yang kalian akan dapat. Para ulama menafsirkan dari hal ini, itulah membalanskan, ya, menyeimbangkan antara konsep otak kanan dengan otak kiri. Apa maksudnya? Likaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya ketika kalian kalah dari perang Uhud, nggak nggak nyerah, udahlah saya nggak mau masuk Islam lagi, udahlah saya nggak mau berdakwah lagi, udahlah saya nggak mau berperang lagi, itu kita kalah di perang Uhud. Kalau orang Jepang yang ikut perang Uhud, kalah dari perang Uhud gimana? Oh, bunuh diri semua, kompak gitu kan. Udah nggak ada Islam jadinya, ya. Tapi Allah mengajarkan apa? Likaila ta'sau, jangan kalian terlalu apa? Udah ya, kalah. Udah, ini ada banyak pelajaran, ya. Tapi sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Kalau kalian mendapatkan sesuatu pun, jangan kalian terlalu bahagia, kemenangan. Nah, ini sangat luar biasa konsep dalam Islam ini. Ya, jadi Allah ingin menjadikan kita sesuatu yang sempurna, balance, pertengahan, ya, tidak ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan, tapi dibawa ke ranah ke yang tengah, ya. Coba kita lihat akal, ya, dalam Al-Quran. Apa saja makna akal dalam Al-Quran? Ya, tadi saya sebagian saja yang saya gambarkan, ya. Mungkin di kemudian hari akan saya lebih detailkan lagi konsep daripada otak kanan, otak kiri, ada otak bawah sadar dan lain-lainnya, ya. Ini sangat panjang, ya, bisa satu semester kali ini, ya. Ya, tapi tadi gambaran umum saja. Nah, akal di dalam Al-Quran, apa sih akal dalam apa yang diinginkan Allah dalam akal itu? Yang pertama adalah al-ma'rifah wal isti'ab. Ya, jadi akal kalau dalam kata-kata dalam Al-Quran itu lebih kepada ilmu pengetahuan. Dominannya apa? Ya, orang berilmu, ya, orang yang memahami, ya. Apa arti dalilnya? Yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Dan surat Al-Baqarah, ya. Dia mendengarkan perkataan Allah, thumma yuharrifuna. Nah, ini kepada orang-orang ahli kitab, ya. Orang Yahudi sudah mendengarkan kalam Allah dari Taurat, Zabur, Injil. Lalu apa? Yuharrifuna. Mereka mentahrif, itu merubah-rubah, ya. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka paham, ya. Jadi kalimat akal dalam Al-Quran yang pertama adalah artinya adalah isti'ab, memahami, ya. Orang ahli kitab dia paham, ya, Taurat, Injil, Zabur. Tetapi ketika mereka paham malah dirubah. Mereka paham bahwa akhir zaman nanti ada seorang nabi yang akan menjadi nabi akhir zaman, ya, namanya Ahmad. Tapi sama mereka apain? Dirubah, ya. Yang kedua, istikhdamul aql fil waqi. Terkadang akal itu dimaknai dalam Al-Quran dan Sunnah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, ya. Menandakan apa? Akal ini menandakan suatu yang terkini, ya. Apakah kalian tidak berakal, ya? Maksudnya tadi itu, ya, bisa membedakan baik dan buruk, ya. Bagi kita dalam Islam, absolutisme kebaikan, kebenaran itu berada dalam Al-Quran dan hadis, ya. Konsep yang pernah saya sampaikan, ada yang namanya asumsi, ada yang namanya iftaradhat, hipotesa, ya. Itu kan semuanya adalah ilmu eksperimen, ilmu sosial, ya, yang bisa benar dengan ketika sudah teruji klinis, ya. Kalau dalam ilmu sosial mungkin 0,5, ya, 0,5 itu dari 100 kali percobaan, 5 kali salah, nah itu boleh uji layak, ya. Tapi kalau dunia penerbangan, uji kedokteran 0,1, maksudnya apa? Dalam 100 kali uji coba boleh salahnya 1 aja. Misalnya Pak Ma'mun bikin pesawat,
Bikin pesawat uji coba 100 kali. 100 kali itu nggak boleh oleng salah. Nah, boleh salahnya satu aja. Nah, kalau dalam 100 kali uji coba 3 kali salah, nggak layak terbang, ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan hipotesa ya ilmu sosial tadi. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah pasti absolutisme, mau diuji 1000, sejuta kali, pasti benar. Tapi kalau kita belum memahaminya, bisa jadi akal dan sains ketika masa itu belum sampai kepada apa yang dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi itu yang kedua ya. Jadi afala ta'qilun itu menandakan kepada waqi terkini. Tamyizul khair minasyarr. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jeleknya hewan melata adalah yang summun, bukmun, yang tuli dan bisu, alladzina la ya'qilun, yang dia tidak berakal. Maksudnya apa? Tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, ini kembali lagi konsep barat ketika mereka mengatakan kami adalah yang paling berakal. Kami adalah yang paling yang paling berakal itu yang mantik itu akli, yang paling masuk akal, apa sih namanya dalam bahasa Indonesianya? Bukan, intinya kami yang paling masuk akal pokoknya ya. Kalau nggak masuk akal, iya apa tadi? Logis ya, logis kalau lupa saya. Ya. Mereka mengatakan kami yang paling logis. Kalau nggak masuk akal, kami nggak terima. Ya. Kalau misalnya masuk akal, kami terima. Ya. Nah, ini tipikal daripada manusia. Ya. Makanya Al-Quran, apakah namanya Al-Quran ini kan untuk seluruh manusia. Untuk orang Asia, untuk orang Arab, untuk orang bule, untuk orang negro, semuanya. Ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan tertentu dalam Al-Quran untuk orang-orang seperti ini. Misalnya ini, ya. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun, ya. Apakah kalian tidak berpikir, ya? Afala yang duruna ilal ibili, coba lihat tuh, ya. Supaya mereka berpikir, ya. Ini panjang, ya. Yang kelima, fahmul maksud al-idrak, ya. Walau waqalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-idrak itu paham, ya. Mereka mengatakan kalau kami mendengar dan kami mengetahui makun nafi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Ya. Nah, ini mereka ini hujah penghuni neraka ketika ketika masuk neraka. Ya. Coba kami mendapatkan ada nabi dan lain-lain. Justru mereka sudah nabi, ustadz, duat yang datang kepada mereka. Nah, berarti akal bisa juga dimaknai al-idrak, pemahaman ya dalam Al-Qur'an. Yang terakhir adalah fahmul maksud. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi tidak ada yang berakal kecuali yang mengetahui ya. Fahmul maksud yang mengetahui tadi. Nah, dari kelima hal ini dalam Al-Qur'an, makna akal, redaksi dalam Al-Qur'an tidak lepas daripada apa? Membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, jadi penting pendekatan kita kepada murid kita mungkin, kepada anak-anak kita mengetahui dominan daripada anak-anak kita, lebih dominan otak kanan atau otak kiri, ya. Jarang orang yang bisa otak kanan dan otak kiri kecuali dia dengan proses, ya. Orang yang dominan otak kiri berarti kan dia kekurangannya apa? Gampang stres, ya. Otak kanan dia sulit untuk kifah, berjihad, ya. Konsep dalam Al-Quran dan Sunnah ini menjadikan sahabat, ya, para sahabat generasi yang begitu luar biasa, ya, yang dulunya jahiliyah, tapi menjadi generasi yang begitu luar biasa ini didikan Al-Quran, ya. Jadi kalau kita ingin mendidik generasi yang seperti sahabat, ya tidak lepas daripada psikologi Islam ini, ya. Dikaila ta'sawala mafatak wala tafru bimatakum. Jadikan dia dekat dengan Al-Quran, jadikan balance antara kiri dan kanan, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang begitu luar biasa sebagaimana para sahabat, ya. Ya, cukup ya. Baik, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seperti Rasulullah dan para sahabat, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.